Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan saya Waladun Khairul SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Kampar Kiri-Hulu, Kabupaten Kampar, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Profesi Guru di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan nomor peserta 1406 9300 1504. Pada saat ini akan melaksanakan UKIN dengan pembuatan video pembelajaran. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ya. Alhamdulillah masih sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Ayo ketua kelas silakan dipimpin Pak Fauzan. Kita berdoa dulu. Gerak berdoa mulai. Kemudian Bapak cek dulu daftar kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa? Tia Novita. Mana dia? Sakit. Nah, siapa lagi? Satu aja. Ya, baik. Yang tidak hadir itu, yang lagi sakit, mari sama-sama kita mendoakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa belajar bersama kita kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian seperti biasa kegiatan kita sebelum mulai pembelajaran, kita mengadakan tadarus Al-Qur'an, membaca surat-surat pendek. Ya, pada kali ini kita membaca surat At-Tin sama-sama. Ayo kita mulai bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa tur-sinin wa hadzal
wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang amanah dan jujur. Nah, masih ingat apa itu amanah? Masih. Nah, amanah itu apa? Dapat dipercaya. Amanah itu dapat dipercaya. Kemudian macam-macam amanah itu ada berapa? Gimana ya? Tiga. Yang pertama, ayo siapa dapat? Amanah kepada Allah Subhanahu Amanah kepada Allah Subhanahu wa wa ta'ala. Apa contoh? Salat, puasa, zakat. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan kebaikan, perintah Allah kita kerjakan itu termasuk kepada amanah terhadap Allah. Kemudian yang kedua apa lagi? Amanah sesama manusia. Caranya bagaimana? Menjaga hubungan baik dengan manusia, saling menghargai, yang tua kita hormati, yang kecil kita sayangi, dan teman sebaya kita segani. Nah, itu amanah sesama manusia. Kemudian yang ketiga apa? Amanah kepada diri sendiri. Nah, bagaimana pula amanah dengan diri sendiri itu? Dengan pandai melakukan apa yang ada di organ tubuh. Misal tangan kita, kemana kita pegang, mata kita, kemana kita melihat, perut kita ada hak untuk makan, kita suruh dia makan. Nah, jangan biarkan dengan kelaparan. Itu pandai menjaga diri sendiri, jaga kesehatan. Itulah amanah kepada diri sendiri. Berarti kalian paham? Masih belajar di rumah, ya? Nah, sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini, tolong dibaca Nak Dina. Ini TP kita ya, tujuan pembelajaran kita. Coba baca. 1. Memahami pengertian tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. 2. Mampu menyajikan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala beserta para rasul yang menerimanya. 3. Memahami hikmah-hikmah tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Kita bisa memahami pengertian tentang iman, apa itu iman. Kemudian mampu menyajikan tentang kitab-kitab Allah, apa itu kitab-kitab Allah. Kemudian memahami hikmah dari tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Ya, kemudian di sini ada capaian pembelajaran kita, capaian dari materi pembelajaran kita hari ini. Coba, Resia baca. 1. Pemahaman mengenai makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik serta benar, serta merasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, habis, lanjutkan yang kedua. 2. Menyajikan paparan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala beserta para rasul yang menerimanya yang sesuai dengan urutan yang benar. Nah, Altin yang ketiga. Pemahaman tentang hikmah kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan benar. Nah, ini capaian pembelajaran kita ya. Nah, kemudian materi pembelajaran kita. Nah, materi pembelajaran kita itu yaitu pengertian iman. Iman itu apa? Percaya atau yakin. Kemudian kitab itu wahyu Allah, kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Nah, ini berikut nama-nama kitab yang Allah turunkan kepada nabi dan rasulnya. Yang pertama yaitu ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa
sahihat. Nah, kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Coba baca Fadil kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk membimbing umat Yahudi atau Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan di daerah Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur menggunakan bahasa Hittite. Isi pokoknya yaitu ajakan untuk berzikir, kemudian nasihat serta hikmah. Kemudian Injil, coba Nora baca. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk membimbing umat Nasrani pada masanya. Kitab Injil diturunkan pada awal abad 1 Masehi, daerah Yerusalem. Kitab Injil itu ditulis menggunakan bahasa Suryani. Isi pokoknya yaitu mengesahkan Allah, kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat dan menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian yang keempat yaitu Al-Quran. Coba Al-Quran baca. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk menjadi petunjuk bagi umatnya. Al-Quran adalah kitab suci terakhir dan menjadi penutup dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Bahasa yang ditulis ialah bahasa Arab. Nah, isi pokok kandungannya yaitu yang pertama yaitu ada masalah akidah, masalah keyakinan kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu ada masalah akhlak atau budi pekerti. Kemudian ada masalah ibadah dan ada muamalah dan tarikh atau sejarah. Itulah isi pokok dari ajaran Al-Quran. Nah, inilah materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita lanjutkan, Bapak ada tugas untuk kalian. Membuat sebuah karya kreatif dari kalian. Membuat karya kreatif dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita mulai masuk ke karya kreatif itu, kita menyaksikan terlebih dahulu sebuah cuplikan video tentang mengenai kitab-kitab Allah. Nah, coba diperhatikan, disimak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar banyak kitab melalui para rasul. Silahkan simak baik-baik videonya ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat turunkan kepada rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat An-Nisa ayat 130. Nah, kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya, maka merupakan rukun iman yang pada kitab-kitab Allah. Sini kita akan bahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah kitab Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab tersebut adalah petunjuk bagi manusia bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan. Nah, video tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, dari sinilah nanti bisa kita buat. Nanti kalian buatlah karya kreatif dari kelompok masing-masing. Ya, nanti pengertian kitab Taurat itu apa, Zabur itu apa, kitab Injil itu apa, dan kitab Al-Quran itu apa. Ya, Bapak bagikan dulu.
dapat semuanya? Ada. Nah, jadi kalian ini kan sudah dibentuk kelompoknya, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di tempat kelompok masing-masing? Sudah. Nah, lengkapi perlengkapan untuk membuat tugasnya. Di situ ada pena, pensil, pewarna, gunting. Nah, itu anggota kelompok harus aktif mengerjakan tugasnya bersama. Paham? Nah, sekarang coba dikerjakan. Zabur ke berat. Buku lekon tổng nam vậy nhé. Subuh tengah untuk istilahnya Zabur, Al-Quran. Nah, pengertiannya nanti juga di sampingnya. Nah, Al-Quran ini Injil, Subuh itu apa? Buat tulis nama kelompok. Nama kelompok 1. Namanya. Di bawah. Dari hati tulus. Oh, itu tahu. Manusia. Warna siwa. Mengesahkan Allah. Allah. Membenarkan S coba. Terus salam. Isi pokok melalui isi pokok Al-Quran untuk Diberi untuk ya. menjadi petunjuk
tugas waktu habis. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kita masing-masing. Ya, paham? Siap? Oke, ayo kelompok apa dulu yang maju? Kelompok mana yang mau duluan maju? Ayo, silakan. Ayo kelompok 3, cepat. Ayo maju, silakan. Kelompok 3, ayo. Yang lain simak penjelasannya. Ayo, ini kelompok 3. Ayo. Nah. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai berikut. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Kitab Taurat berisi tentang hukum-hukum yang diberikan pada Bani Israel sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Pokok ajaran berisi tentang ajaran tauhid dan hukum-hukum syariat. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Pokok ajaran kitab Zabur berisi ajakan untuk berzikir, nasihat, serta hikmah. Kitab Injil adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi. Pokok ajaran kitab Injil mengesahkan Allah membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk mewujudkan petunjuk bagi pokok ajaran kitab suci Al-Quran. 1. Akidah. 2. Akhlak. 3. Ibadah. 4. Muamalah. 5. Tarikh. Suhuf adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul dalam bentuk suhuf atau lembaran-lembaran yang terpisah yang sebagai berikut. 1. Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Ada yang mengatakan 30 suhuf, ada yang mengatakan 10 suhuf. Demikianlah hasil dari tugas kelompok kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok apa lagi? Ayo. Silakan, ayo maju. Ayo maju. Kelompok. Ayo maju. Silakan. Ya, kelompok 4. Ya, kelompok 4. Ayo silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami sebagai berikut.
Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat adalah: 1. Perintah menyucikan hari Sabtu. 2. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Zabur adalah: 1. Ajarkan untuk berzikir, nasihat, serta hikmah. Kitab Injil adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Injil adalah: 1. Mengesahkan Allah. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kitab Al-Quran. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Al-Quran adalah: 1. Akidah atau keyakinan. 2. Akhlak atau berbakti. 3. Ibadah. 4. Muamalah. 5. Tarikh atau sejarah. Suhuf adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi rasul dalam bentuk suhuf atau lembaran yang terpisah sebagai berikut. 1. Nabi Adam alaihissalam 10 suhuf. Demikianlah hasil tugas dari kelompok kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikianlah hasil pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari materi pelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian ambil hikmahnya dari materi beriman kepada kitab Allah? Apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa kasihnya dia? Oke, Tio, ayo. Dengan beriman kepada kitab Allah maka hidup akan menjadi tenang. Dengan beriman kepada Allah, hidup akan menjadi tenang. Kemudian siapa lagi? Ayo, ini masih ada permen. Hafiz. Dari semua kitab tersebut mempunyai tujuan yang sama. Dari semua kitab itu mempunyai tujuan yang sama. Apa itu? Mengesahkan Allah. Ini dia. Ayo, tepuk tangan dulu. Ayo, siapa lagi? TV. Semua manusia diwajibkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia diwajibkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Hanya yang TV. Ayo tepuk tangan. Demikianlah hasil pelajaran kita pada hari ini. Dan untuk minggu depan kita akan masuk ke materi ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta peduli terhadap sesama manusia. Itu pelajari di rumah lagi, tengok bukunya, kembali diulangi belajar di rumah. Paham? Paham. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini, di mana ada kesalahan Bapak dalam menyampaikan materi, dalam membimbing kalian. Bapak mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.